Selamat datang lagi di kupasan kita. Sering banget ya kita dengar kalau persuasi itu kayak seni atau wah bakat alami gitu. Tapi gimana kalau sebenarnya ada ilmu pasti di baliknya? Sesuatu yang bisa kita pelajari dengan kembali ke dasar-dasar perilaku kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih sains persuasi. Kita pakai riset perilaku puluhan tahun plus studi kasus dari Harvard Business Review sebagai acuan. Tujuannya, supaya Anda dapat pemahaman praktis, prinsip-prinsip persuasi yang udah terbukti ilmiah, yang bisa Anda pakai secara etis dan efektif tentunya. Oke, kita mulai aja ya. Prinsip dasar yang pertama banget. Orang itu lebih gampang bilang iya ke orang yang mereka sukai. Kedengarannya simpel kan? Banget. Tapi yang menarik, rasa suka ini ternyata bisa dibangun loh. Nggak cuma untung-untungan. Oh ya, gimana tuh caranya? Riset nunjukin ada 3 faktor utama. Pertama, kesamaan. Kita ini secara naluriah suka sama orang yang ya mirip kita. Entah minatnya, latar belakangnya, apa aja. Kedua, pujian yang tulis. Ini beneran loh. Pujian itu bisa ningkatin rasa suka dan kemauan orang buat nurut. Wah, menarik. Pujian ya. Iya, bahkan bisa dipakai buat memperbaiki hubungan kerja yang mungkin lagi kurang baik. Dan ketiga, kerjasama. Kita jadi lebih suka sama orang yang berjuang bareng kita buat capai tujuan yang sama. Kerjasama. Masuk akal sih. Tapi kuncinya satu, harus tulus. Kalau nggak tulus, ya ketahuan lah. Oke, jelas banget soal kesukaan. Nah, berikutnya ada hukum timbal balik atau reciprocity. Kayak ada rasa wajib gitu ya buat balas budi. Tepat sekali. Ini dorongan perilaku yang, wah, kuat banget di manusia. Kita tuh nggak nyaman kalau ngerasa berhutang budi. Jadi, dalam konteks kerja misalnya, kalau Anda ingin kolega lebih kooperatif sama Anda, Mulai duluan aja ya, tunjukin sikap kooperatif kita dulu. persis, berikan apa yang ingin Anda terima. Mau dipercaya? Ya kasih kepercayaan dulu. Prinsip ini sering kali ngasih keuntungan buat orang yang berinisiatif duluan. Oke, berarti proaktif memberi dulu ya. Nah, selain itu, kita kan juga suka ngeliatin orang lain ya, buat nentuin kita mesti gimana, apalagi kalau lagi bingung. Ini yang namanya bukti sosial, bukan? Betul sekali, social proof. Kita ini makhluk sosial, jadi wajar kalau kita ngelihat ke orang lain, terutama kalau kita lagi nggak yakin atau situasinya ambigu. Dan pengaruhnya makin kuat kalau orang yang kita lihat itu mirip sama kita. Oh gitu ya, jadi bukan cuma figur otoritas aja yang ngaruh. Justru seringnya enggak. Makanya, testimoni dari sesama pelanggan atau cerita dari rekan kerja itu seringkali jauh lebih persuasif daripada katakanlah klaim dari atasan atau iklan gitu. Pengaruh itu seringkali lebih kuat nyebarnya secara horizontal, antar sesama. Menarik nih. Bicara soal pengaruh orang lain, bukannya emosi juga main peran penting ya dalam persuasi ini? Sumber kita kan nyinggung itu juga. Nggak melulu logika kan? Wah, krusial banget. Penting sekali. Riset perilaku modern itu nunjukin mungkin sekitar 95% keputusan kita, termasuk pas beli sesuatu loh, itu terjadinya di alam bawah sadar. 95%. Wow. Ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Otak emosional kita, itu proses informasinya jauh lebih cepat daripada otak logika kita. Pantesan ya kadang kita beli sesuatu terus baru mikir, loh kok gue beli ini ya? Hahaha, bisa jadi itu karena emosinya udah kena duluan. Makanya cerita yang bagus itu ampuh banget. Cerita yang nyentuh emosi, yang nunjukin ada perjuangan, ada jatuh bangunnya, nggak cuma happy ending doang. Itu cara otak kita alami banget dalam memahami dunia. Jadi cerita itu alat persuasi yang luar biasa. Oke, emosi dan cerita dicatat. Kembali ke prinsip inti nih. Ada juga soal konsistensi. Kita pengen kelihatan konsisten sama apa yang udah pernah kita bilang atau lakukan. Itu gimana tuh? Betul, ini kuat juga. Kita punya dorongan internal untuk konsisten. Dan komitmen itu bakal jadi jauh lebih mengikat kalau sifatnya 3 ini. Aktif, publik, dan sukarela. Aktif, publik, sukarela. Maksudnya gimana tuh? Aktif itu artinya dilakukan secara sadar, bukan pasif. Misalnya ngomong langsung, atau lebih kuat lagi, nulis. Publik artinya diketahui orang lain, sukarela ya jelas, nggak dipaksa. Contohnya? Contoh simpel di kantor. Misalnya, habis rapat, daripada cuma bilang, oke, sepakat ya. Coba minta satu orang buat nulis rangkuman, keputusan, dan rencana tindak lanjutnya di memo atau email.
Oke. Jadi ada bukti tertulisnya gitu ya? Iya, menulis itu kan tindakan aktif. Dan kalau memo itu di-share, jadi publik kan? Kalau orang itu nulisnya tanpa paksaan, ya jadinya sukarela. Nah, kemungkinan tindakan itu beneran dijalankan bakal naik signifikan dibanding cuma kesepakatan lisan aja. Oke. Jadi bikin komitmennya lebih nyata ya. Lanjut, prinsip kelima, otoritas. Kita kan dari kecil diajarin nurut sama figur otoritas atau ahli. Betul. Dan yang penting di sini adalah persepsi tentang keahlian itu. Jangan anggap orang otomatis tahu kalau Anda ahli di bidang Anda. Jadi mesti ditunjukin gitu. Perlu ada sinyalnya. Nggak perlu sombong ya, tapi perlu ada isyarat. Studi kasus menarik nih. Di klinik terapi fisik, kepatuhan pasien buat ngikutin program latihan di rumah itu naik sampai 34% loh. Gara-gara apa tuh? Cuma gara-gara terapisnya majang ijazah dan sertifikat mereka di dinding ruang konsultasi. Sesimpel itu. Wah, cuma model figura ya? Iya, jadi isyarat otoritas kayak gelar, pakaian profesi tertentu, atau ya tadi ijazah, itu bisa ngasih pengaruh kuat. Tentu, ini harus dipakai secara etis dan relevan ya. Jangan ngaku-ngaku ahli padahal bukan. Jelas. Nah, prinsip terakhir yang sering banget kita lihat dipakai, terutama di marketing. Kelangkaan atau scarcity. Sesuatu yang terbatas, kok rasanya jadi lebih menarik gitu. Kenapa ya? Ini karena kita punya bias kognitif gitu yang bikin kita secara inheren ngasih nilai lebih ke sesuatu yang langka atau susah didapat. Oh, jadi ada biasnya ya di otak kita. Bisa dibilang begitu. Makanya peluang yang dibilang eksklusif atau barang yang stoknya terbatas atau informasi yang katanya cuma buat Anda, itu jadi lebih menggoda. Batas waktu kayak promo berakhir besok, itu juga mainin prinsip kelangkaan ini. Terus gimana cara pakainya yang benar? Ya pakai secara jujur. Misalnya kalau memang ada kesempatan terbatas, informasikan itu. Satu lagi tips dari riset. Seringkali lebih efektif pakai bahasa kerugian atau loss language. Maksudnya gimana tuh bahasa kerugian? Daripada bilang Anda akan untung kalau, lebih baik bilang Anda akan rugi atau kehilangan kesempatan ini kalau tidak. Menekankan apa yang akan hilang itu seringkali lebih memotivasi orang buat bertindak. Wah, ini insight bagus nih. Tapi hati-hati ya. Betul banget. Peringatan penting. Jangan pernah bikin kelangkaan palsu atau bohong soal keterbatasan. Itu cara cepet banget buat ngerusak kepercayaan. Sekali ketahuan bohong, udah, susah balikinnya. Oke, sip. Jadi kita udah bahas 6 prinsip inti. Kesukaan, timbal balik, bukti sosial, konsistensi, otoritas, kelangkaan, plus peran penting emosi dan cerita. Nah, setelah ngupas semua ini, intinya apa nih buat pendengar kita? Intinya, memahami sains persuasi ini bukan soal jadi manipulatif atau licik ya. Sama sekali bukan. Bukan soal trik ya? Bukan. Ini lebih ke soal jadi komunikator yang lebih sadar, lebih efektif, dan juga lebih beretika. Karena kita jadi paham apa sih yang sebenarnya mendorong perilaku kita dan orang lain. Kembali ke dasar-dasar perilaku tadi. Dengan paham pendorong-pendorong ini, Anda bisa bikin keputusan yang lebih baik, nggak gampang terpengaruh begitu aja, Anda juga bisa bangun hubungan yang lebih kuat, karena komunikasinya jadi lebih nyambung. Dan, ya, jadi lebih bijak juga dalam menanggapi berbagai upaya persuasi yang kita hadapi setiap hari. Ini soal pemahaman diri dan orang lain. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda perhatikan interaksi Anda seharian ini, atau besok. Prinsip persuasi mana yang paling sering Anda lihat dipakai orang lain? Atau mungkin prinsip mana yang sering Anda pakai sendiri, mungkin tanpa sadar? Dan coba pikirin, gimana kesadaran baru tentang prinsip-prinsip ini bisa mengubah cara Anda berkomunikasi dan berinteraksi ke depannya. Menarik untuk direnungkan? Sampai jumpa di kupasan berikutnya.